Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Afifah. Saya adalah dosen Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu perilaku konsumen dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen dalam penyusunan PDD UKTPD, terutama pada bagian pengajaran. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah perilaku konsumen ini. Jadi perilaku konsumen ini adalah mata kuliah yang mengkaji konsep dasar perilaku konsumen terkait dengan faktor-faktor pembelian, kemudian proses perilaku konsumen, kemudian model perilaku konsumen, konsep kepuasan konsumen, kemudian proses keputusan pembelian konsumen. Nah, mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana 3 teori tanpa praktikum. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan teori dan konsep perilaku konsumen, kemudian mahasiswa juga dapat menyelidiki dan menganalisa fenomena perilaku konsumen. Pokok pembahasan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama pengenalan mengenai mata kuliah perilaku konsumen, kemudian yang kedua yaitu persepsi konsumen, kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran konsumen, kemudian masuk kepada motivasi pembelian konsumen. Kemudian ada juga sikap dan perubahan sikap konsumen terhadap sesuatu, kemudian proses keputusan pembelian konsumen, kemudian ada shopping, buying, and disposing, kemudian faktor-faktor pembelian konsumen, kemudian teori-teori tersebut digunakan oleh mahasiswa untuk menganalisa fenomena perilaku konsumen. Baik, kemudian buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah buku Consumer Behavior dari Michael Solomon, kemudian yang kedua yaitu buku Consumer Behavior dari Schiffman dan Kanu. Evaluasi pembelajaran atau penilaian yang saya gunakan yaitu sesuai dengan peraturan rektor atau SK Rektor Unperba, yaitu mencakup CBL atau Case Based Learning, Assessment pembelajaran berbasis kasus yang berbobot 25%, kemudian Assessment pembelajaran berbasis proyek yang berbobot 25%, kemudian Assessment ujian tengah semester yang berbobot 20%, ujian akhir semester yang berbobot 20%, kemudian yang terakhir yaitu Assessment tugas terstruktur yang berbobot 10%. Baik, berikut adalah cuplikan pengajaran saya dalam mata kuliah perilaku konsumen di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, hari ini kita membahas mengenai persepsi di minggu kedua ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sih itu perilaku konsumen. Oke, jadi learning objektif untuk minggu ini atau tujuan pembelajaran minggu ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan proses persepsi. Ya, nanti ada 3 proses. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan makna dari sensory threshold, ambang batas sensori. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan pentingnya simbol sebagai makna dalam penggunaannya pada pemasaran. Oke, sebelum kita masuk kepada persepsi, ya saya review kembali untuk minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu apa sih consumer behavior atau apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah the study of the process involved when individuals or groups select, purchase, use, or dispose of products, services, ideas, or experiences to satisfy needs and desire. Jadi proses di mana individu itu memilih, ya kan, select atau individu atau grup ya, memilih, membeli, menggunakan atau membuang suatu produk ataupun jasa ataupun ide ataupun experience yang mereka mau. Ya, kemudian mensegmentasi pasar, salah satunya adalah dari segi demografik. Mari kita sudah bahas ya, ada banyak. Saya review satu demografi itu berdasarkan umur, gender perempuan laki-laki, family structure ya. Family structure ada anak, orang dari mulai mbah-mbahnya ya, mbah-mbah, orang tua, apalagi anak, cucu, cicit ya kan kalau masih hidup ya. Kemudian ada social class atau income, ya ini faktor ekonomi, faktor income pendapatan. Nanti ini hubungan juga dengan lifestyle kan kemarin. Kemudian race, ethnicity ya, etnis ya. Kemudian suku ataupun yang terakhir adalah geografi, tempat di mana kamu tinggal.
Oke, kita masuk kepada persepsi. Ya, ada 3 proses persepsi sebelum terjadinya persepsi. Kita mempersepsikan sesuatu ada 3 proses. Yang pertama adalah exposure atau paparan. Ya, kita terkena paparan banyak nih. Ini semua nih paparan nih. Dari mulai cahaya, warna, suara, everything is paparan gitu. Kemudian attention, perhatian dari sekian banyak paparan ini ada pasti yang masuk ke perhatianmu. Tergantung mana yang mau kamu pilih atau tergantung mana yang mencolok di kalau warna cahaya ya mata kan gitu. Kalau suara ya mana yang sekiranya suaranya yang kamu suka gitu yang bikin kamu perhatian. And then menginterpretasikan terakhir. Oke. Kemudian nih ada sensation, ada perception ya. Sensasi adalah respon dari sensory receptor. Kita punya berapa indera? 5 indera. Ada mata, ya kan, indera penglihatan, ya kan, mata, telinga, hidung, mulut, jari jemari, ya. Jadi setiap indera kita itu menerima, yaitu indera kita sebut sensori ya, sensory receptor. Setiap sensory receptor kita, indera kita menerima banyak sekali paparan, ya. Dan setiap indera punya tugas masing. Ada yang namanya indera? Nggak ada yang namanya indera? Setiap indera itu punya tugasnya masing-masing. Kalau kamu mau menerima cahaya, maka indera mana? Mata. Kalau mau menerima suara, telinga. Kalau ada yang lagi masak, ya kan? Kalau kamu pengen tahu ini bahannya nih, oh ini baju mahal nih gitu kan? Nah berarti jari jemari kita merasakan tekstur. Nah, persepsi itu adalah proses di mana sensasi tadi itu kamu pilih, kamu atur dan kamu tafsirkan. Oke, mungkin orang megang bahan kasar, kamu menafsirkannya, oh ini murah, ya kan? Atau kamu menafsirkannya larang ya, tapi memang bahannya kayak gini, gitu loh, kayak gini gitu kan? Jadi macam-macam banyak menafsirkannya tergantung tadi kamu memilihnya seperti apa dan ada faktor lain juga. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan ya, ini sensory stimulinya ya, penglihatan, pendengaran, suara, bauan, rasa, tekstur ya. Kalau kamu ngomong ini pahit, enggak, ini orang pahit kok gitu kan. Ini asin, enggak, ini enggak asin kok gitu kan. Nah ini masuknya ke indera mulut. Nanti di situ ada paparan, atensi, interpretasi. Nah, kemudian kalian tahu kenapa sih Bu kok saya merasa bahwa nggak ada bedanya deh. Ini ada bedanya. Biasanya wanita itu lebih teliti. Ada bedanya. Laki-laki rata-rata tidak terlalu teliti. Mungkin ambang batas sensorinya lain. Contoh biasanya pertanyaan jebakan. Yang ada yang beda nggak dari aku hari ini? Nah itu bahaya ini udah. Apa yang beda ya? Gitu. Kalau tidak masuk ke ambang batas sensorimu, maka kamu tidak akan mengenali bahwa ada yang berubah. Tapi kalau itu masuk ke dalam ambang batasmu, maka kamu akan tahu kalau itu berubah. Contoh bagi Mas siapa namanya? William. Bagi Mas William, alis kok pada baik. Alis ya begitu. Alis ya sama aja. Tapi mungkin bagi Mbak Putri mungkin bagi Mbak Putri alis macam-macam. Ada yang tipis, ada yang ke atas dikit, ke bawah dikit, ada yang alis tebal, alis tipis ya kan. Nah, jadi kan mereka punya ambang batas yang berbeda. Kalau contoh Mbak Putri tanya sama William, anak si betul kan, sedang aku gitu kan. Nah, bagi Mas William alis sama aja. Mau dicukur gak juga asalkan ada alis berarti gak ada yang beda ya. Kecuali alismu gundul, ya kan. Nah, mungkin kalau kamu tanya ke Mbak Putri, aku ada yang beda nggak? Alismu agak naikan apa ya? Alismu agak merengan apa ya? Gitu kan? Nah, karena ambang batasnya beda. Kalau mungkin Mas William, yang penting kamu masih ada alisnya selesai. Nggak ada yang beda, alis masih ada, maka masih ada ya. Kecuali alismu gundul, mungkin Mas William, loh, kok rata alisnya? Kamu aneh kan, Bu? Gitu. Kemudian yang terakhir adalah simbol.
Di dalam persepsi pun ada namanya simbol. Ini kalian setelah ini bisa tahu apa sih pentingnya simbol dalam pemasaran, dalam produk. Oke. Ini contohnya Marlboro lagi. Contohnya ini saya ambil dari buku. Ini contohnya kebetulan Marlboro. Jadi kalau Marlboro rokok itu kan ada gambarnya cowboy. Jadi simbol jadi simbolnya itu kan cowboy. Simbolnya orang naik cowboy, Bapak maksudnya itu orang yang suka Marlboro itu berarti orang yang suka apa adventure lah ya. Cowboy kan rata-rata pakai kuda ya kan. Ada cowboy pakai bebek kan? Ada. Masih dia Cowboy rata-rata pakai kuda ya kan. Jadi berarti orang yang suka Marlboro ini adalah orang yang suka adventure atau dan apa? Suka tahlilan, enggak juga karena ujungnya pas target pasarnya bukan untuk anak-anak tahlilan gitu loh. Ya, jadi simbol-simbol ini sangat penting. Contoh lagi misalkan kamu mau beli rocket chicken lah, kan simbolnya ayam, masuk simbolnya sapi. Ya kan, coba kalau jualannya rocket chicken simbolnya sapi. Oke, kau. Kan? Ya kan aneh gitu. Ada lagi yang mungkin kalian akan bertanya-tanya aneh, Bu, susu Bear Brand. Itu kan susu sapi. Gambarnya beruang, iklannya naga. Ya kan? Itu ya karena kok gambarnya beruang karena memang brandnya Bear Brand. Sama seperti susu lain pun kalau brandnya misalkan contoh susu naga, misalkan kayak dragon, apalah pokoknya misalkan mereknya dragon dia gambarnya naga gitu kan. Dilalah susu sapi merek Bear Brand ini ya mereknya Bear Brand, mau dipasangin ayam kok nggak enak ya kan, bukan chicken brand gitu. Jadi Bear Brand ya gambarnya beruang. Kok iklannya gambar naga gitu. Mungkin maksudnya adalah setelah minum susu ini kamu bisa kuat seperti naga. Jemur ya. Oke, jadi begitu ya. Untuk hari ini kita belajar mengenai persepsi, ada sensori ya kan? Ada sensori, ada stimulasi. Ada kita tahu persepsi itu apa ya, ada 3 proses persepsi dari mulai paparan ya kan, kita terima dengan indera kita pilih mana yang sesuai dengan yang kita mau ya kan, kemudian kita menginterpretasikan itu apa. Kemudian the design of a product, nah ini desain produk pun juga mempengaruhi persepsi dan juga pemilihan kita. Kemudian yang terakhir adalah pemasar itu menggunakan simbol sebagai apa? Untuk mengartikan makna. Jadi ada maknanya. Setiap produk tuh pakai simbol itu ada maknanya. Logo pun pakai simbol juga ada. Ya, lebih mudah ada maknanya. Nah, produk-produk yang sampai saat ini masih sangat berhasil menggunakan simbol. Hanya simbol aja. Kamu lihat simbol itu kok langsung ngerti ini apa. Contoh, simbol centang. Nike. Ya kan? Contoh lagi simbol Apple Proa. Apple. Ya kan? Jadi memang ada beberapa produk yang memang sudah sangat berhasil menggunakan simbolnya sebagai kekuatannya di pasar. Dalam arti ketika konsumen hanya melihat simbol itu aja, itu sudah tahu. Ya? Oke, itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silahkan. Oke, siapa dulu? Mas dulu wes. Perkenalan boleh. Ya, perkenalkan nama saya Martin, mau nanya Bu. Iya, boleh. Apakah persepsi kita dipengaruhi oleh masa lalu atau pengalaman kita di masa lalu? Oke, apakah persepsi dipengaruhi oleh masa lalu ya kan? Apakah dipengaruhi oleh masa lalu atau pengalaman? Ya, persepsi kita dipengaruhi oleh masa lalu atau pengalaman yang sudah pernah kita lalui. Kenapa? Karena dalam kamu memilih paparan itu kan kamu juga punya pengalaman dulu. Contoh, misalkan kamu suka, contoh misalnya gini, kamu sukanya warna merah.
Maka ketika kamu terpapar banyak warna, maka yang akan menarik atensimu adalah warna merah. Ya. Kemudian contoh lagi misalkan kamu biasa makan ayam itu bokeh abang. Kok biasa makan rocket chicken biasanya boknya merah, KFC boknya merah, Ricis boknya merah gitu kan. Tiba-tiba ada box merah datang dari jauh, maka kamu bisa salah satunya adalah persepsinya adalah kayaknya panganan hari ini ayam deh, soalnya bokeh abang gitu loh, paham nggak? Pernah seperti itu nggak? Pernah. Karena terbiasa makan ayam itu boxnya merah, ketika dari jauh ada orang, "Woi, makan siang bawa boxnya merah, kayaknya ayam deh, soalnya bokeh abang," ya kan? Terus kemudian ternyata temenmu biasa makan ayam itu dengan bok kuning. Bok abang kayak berarti soto orang kayak abang kayak soto biasanya orang makan soto boknya abang, orang yang makan soto boknya soto, makan ayam boxnya merah. Ya ini kan dipengaruhi oleh masa lalu atau pengalaman. Begitu ya, dipaham ya? Oke. Ada lagi? Oke, Mbak Putri ya tadi. Aisyah ya. Monggo Mbak. Berikan contoh untuk penggunaan dalam bisnis agar persepsi penjualan dan konsumen sama. Oh, maksudnya contoh dalam bisnis penggunaan yang tadi ya, biar persepsi dari penjual sama seperti persepsi dari konsumen. Contoh, oke. Contoh misalkan tadi saya udah ngomongin. Nah, oke. Contoh, kamu mau jualan ayam bakar neraka. Nah, halal. Bakar neraka halal, bukan babi bakar neraka bukan. Ayam bakar neraka. Coba saya tanya, ayam bakar neraka di pikiranmu apa? Pedas sepol. Hah? Panas. Pedas sepol. Kamu? Pedas banget. Selain pedas apa wes? Panas. Bungkusnya warna apa bungkusnya? Merah hitam. Tuh ya. Jadi sebelum kamu, oke Bu, saya mau jualan ayam bakar. Saya mau jualan ayam bakar neraka, katakanlah. Kira-kira persepsi konsumen seperti apa ya kalau saya ngomong ayam bakar neraka? Sebelum kamu luncurkan, kamu riset dulu kira-kira kalau ayam bakar neraka nih di pikiran kalian nih apa nih gitu lah. Oh ternyata packagingnya merah hitam, kudunya pedas sepol ya kan? Berarti otomatis kamu harus mengikuti persepsi ini. Jangan sampai persepsimu ayam bakar neraka itu ayam dibakar warnanya putih, bungkusnya hijau, kuning kan tidak sama gitu persepsi antara kamu dengan konsumenmu. Maka iya, jadi ayam bakar neraka tuh identik dengan apa sih kan gitu? Oh, dengan warna merah hitam, dengan api yang membara-bara. Maka dia jualanmu ayam bakar neraka berarti ada pedesnya. Mungkin kalau biasanya pedes level 1 sampai 10, kok gonmu ngani level 100 gitu kan? Bisa Bu, level 100 cabai ya kan? Sekarang dulu apa? The blender ya kan? Terus kemudian, berarti identik dengan warna merah dan hitam, maka kamu bisa membuat logonya dengan warna yang dominan merah dan hitam atau dominan merah dan smoky. Kemudian pink, pocong pink. Kue pancang. Oke, kemudian packagingnya juga mengikuti identik warnanya merah ya kan, identik dengan pedas yang sangat pedas, identik dengan panas. Maka Bu, identik dengan panas, apakah ruang saya tidak harus pakai AC gitu kan, biar semakin panas ya terserah gitu. Tapi kalau saya pribadi makan yang pedas dan panas lebih suka kalau ada ruang AC-nya lah atau ada kipasnya lah, kan biar gak terlalu sakit kepala ya kan. Oke, kemudian apalagi dan lain sebagainya. Kemudian tagline-nya juga ayam bakar neraka. Tagline-nya misalnya ayam bakar neraka, periku baik hati kan enggak? Ayam bakar neraka katakanlah menyiksa lidahmu boleh. Atau jangan dong. Kalau menyiksa lambungmu jangan nanti masuk rumah sakit jangan. Apa? Menyala lidahmu lah gitu. Ayam bakar neraka menyala lidahmu gitu kan, nggak masalah. Jadi mulai logo, tagline, produk, packaging semuanya harus relate ya. Jadi persepsi yang kamu bangun dengan persepsi konsumen itu sama. Gitu ya. Oke. Ada lagi?
Oke, kalau cukup, saya cukupkan sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.